Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada dasarnya wanita merupakan makhluk ciptaan Allah yang ingin selalu tampil cantik dan menarik. Allah telah menjadikan wanita sebagai makhluk yang tidak memiliki bulu di wajah kecuali bulu mata dan bulu alis. Berbicara mengenai bulu alis, terutama bagi perempuan, memang menjadi salah satu tren kecantikan yang saat ini telah marak dan banyak kita jumpai. Berbagai cara akan dilakukan oleh para perempuan untuk mempercantik diri supaya tampil lebih percaya diri di muka umum. Misalnya dengan merias wajah, memakai lipstik, bahkan sampai mencukur atau mencabut bulu alis. Dalam Islam, perbuatan menghilangkan bulu alis, baik itu dengan mencabut atau mencukur, disebut dengan an-nams. Ibnu Katsir pernah berkata, an-nams adalah menipiskan bulu alis untuk tujuan kecantikan. Sedangkan mereka yang meminta agar bulu alisnya dicukur atau dihilangkan disebut al-mutanammisah. Dan orang yang membantu mencukur atau menghilangkan bulu alis disebut an-namisah. Lalu bagaimana syariat Islam memandang tentang adanya fenomena ini? Perbuatan menghilangkan atau merapikan bulu alis dengan menggunting atau dengan mencukur bagian-bagian tertentu untuk tujuan memperindah alis mata bagi wanita hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena perbuatan tersebut bisa dikatakan sebagai perbuatan mengubah ciptaan Allah yang maha sempurna. Artinya, secara tidak langsung kita menganggap Allah bukanlah satu-satunya Tuhan yang maha sempurna dalam penciptaan, sehingga harus ada yang perlu dirubah dari ciptaannya. Beberapa ulama seperti Imam Az-Zahabi dan Imam Al-Haytami mengatakan bahwa mencukur maupun menipiskan bulu alis adalah termasuk perbuatan dosa besar. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 119, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Ayat tersebut menjelaskan tentang godaan syaitan kepada manusia untuk merubah ciptaan Allah yang sudah sempurna. Dan jika kita terpengaruh dengan godaan tersebut, Allah sudah mengatakan bahwa orang tersebut menderita kerugian yang nyata. Maksudnya adalah akan mendapatkan dosa besar karena telah mengingkari kesempurnaan Allah dalam penciptaan. Begitu juga dengan sabda Rasulullah SAW, Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanammisah, dan orang yang merenggangkan gigi untuk kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan bagi saudaraku semuanya, khususnya adalah perempuan, sebisa mungkin untuk menjauhi perbuatan mencukur atau mencabut bulu alis hanya karena mengikuti tren atau bahkan hanya untuk mempercantik diri di depan umum. Karena hal tersebut merupakan perbuatan dosa besar yang bisa mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana jika ternyata pada wajah wanita ditemukan bulu selain bulu mata dan bulu alis? Misalnya saja bulu kumis atau jenggot yang tipis. Apabila hal itu terjadi, maka diperbolehkan bagi wanita untuk menghilangkan bulu-bulu tersebut, karena keberadaannya bisa jadi memperburuk atau mendatangkan mudarat bagi seorang wanita. Akan tetapi, jika tidak ada masalah dengan bulu tipis yang tumbuh di kumis maupun jenggot, maka boleh dibiarkan. Lalu bagaimana jika ada seorang suami yang memerintahkan istrinya untuk mencukur bulu alisnya? Jika ada suami yang meminta hal tersebut, hendaknya seorang istri menolak dengan cara yang baik supaya tidak menyinggung perasaan dari suami. Dan sebagai seorang muslimah yang baik, sudah seharusnya untuk tidak mengikuti perintah yang menimbulkan maksiat dan mengingkari terhadap ciptaan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita dari segala macam godaan syaitan yang menyesatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.